Cyber dan Pelindungan Data dibuka. Dan kepada Pak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Budi Gunawan, dipersilakan Pak. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, baru saja pemerintah dalam hal ini Kementerian Lembaga yang terkait bersama TNI, kemudian Polri, Kejaksaan, dan PPTK telah menindaklanjuti hasil capaian dari Des Penanganan Judi Online, Keamanan Cyber dan serta Des Keamanan Cyber dan Perlindungan Data. Rekan-rekan media sekalian, bahwa judi online kondisinya saat ini memang sudah cukup meresahkan, mengkhawatirkan dan darurat begitu. Bapak Presiden pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia, yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Masifnya jumlah judi online ini dapat dipahami karena judi online menurut pakar cyber security itu dapat mendatangkan hormon endorfin yang membuat pemainnya merasakan perasaan senang dan bahagia ketika berhasil memenangkan salah satu permainan judi online ini. Padahal kemenangan itu memang sudah diatur oleh operator-operator judi online agar deposit dananya semakin besar. Ketika depositnya sudah besar, dipastikan pemain akan kalah dan kehilangan uangnya. Artinya apa? Bahwa sebetulnya judi online saat ini itu sudah seperti wabah. Seperti penyakit menular yang menjangkit berbagai kalangan, dari kalangan tua hingga anak-anak. Nah, tentu saja sekali lagi dari fakta dan kondisi yang sudah sangat meresahkan dan mengkhawatirkan dan darurat ini, selanjutnya Des judi online telah dan akan terus melakukan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum, memotong dan memblokir situs-situs judi online, termasuk penelusuran dan pemblokiran aliran dana, serta melakukan kampanye dan edukasi publik untuk pencegahan judi online. Dari sisi teknis memang mudah, nampak sangat mudah untuk mengidentifikasi maupun melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun dari hasil evaluasi kita, bahwa kemudian banyak operator yang melakukan domain switching, artinya mereka dengan mudah mengganti nama domain yang telah diblokir tersebut, sehingga selanjutnya langkah pemblokiran akan kita lakukan dengan lebih
agresif. Dari hasil rapat DES pada hari ini, ada 3 hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera di dalam upaya pemberantasan judi online. Yang pertama adalah DES gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, DES gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Yang ketiga, DES gabungan juga akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat daripada judi online. Bahwa slot atau judi online itu adalah penipuan. Masyarakat selama ini ditipu oleh para operator judi online. Masyarakat diberi harapan bisa menang dalam permainan judi online, padahal program judi online itu sudah disetting agar masyarakat pasti kalah. Ujung-ujungnya pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya. 3 hal inilah yang tadi kita putuskan dan akan segera ditindaklanjuti oleh seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, Kejaksaan, BSSN, Bank Indonesia, OJK, dan PPTK yang secara keseluruhan hadir pada kesempatan rilis pada siang hari ini. Sedangkan untuk DES keamanan cyber dan perlindungan data, ada 2 fokus yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN. Yang pertama adalah melakukan perkuatan keamanan website milik pemerintah, termasuk Pemda dan lembaga pendidikan. Yang kedua, melakukan akselerasi penuntasan pemulihan atau recovery terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS, baik dari sisi infrastruktur maupun pemulihan data, untuk mendukung pelayanan publik yang berbasis digital sebagaimana arahan Bapak Presiden. Saya kira itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan dari Ibu Menteri Komdigi untuk menambahkan, juga nanti dari Dikti, Kemenak, kemudian dari Polri, dari Kejaksaan, termasuk dari OJK.